Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudari sekalian, baru-baru ini kita telah dikejutkan oleh sebuah tragedi memilukan yang terjadi di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Seorang perempuan muda berusia 25 tahun dengan inisial TAS ditemukan tewas secara tragis di daerah Pacet, Mojokerto. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa pelakunya tak lain adalah kekasih korban sendiri. Semua berawal dari pertengkaran yang berujung pada hilangnya kendali diri. Dalam sekejap, amarah yang membara berubah menjadi tindakan keji yang merenggut nyawa dan menghancurkan masa depan korban. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Ketika hati jauh dari iman dan pikiran dikuasai oleh emosi, manusia bisa saja kehilangan nuraninya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Dari ayat ini, kita belajar betapa besar dosa menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak. Islam mengajarkan kita untuk menahan diri, bukan untuk melampiaskan amarahnya. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukan dari fisik, tetapi dari hati. Tragedi ini memang menyedihkan, tetapi di baliknya kita melihat teladan moral yang luar biasa. Warga sekitar dan pemilik kos merespon dengan penuh ketenangan, menggelar doa dan tahlil bersama, memohon ampunan bagi almarhum dan keselamatan bagi semua. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa lemahnya iman dan hilangnya kendali diri dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang melampaui batas. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati, mengendalikan amarah, dan menegakkan kasih sayang dalam sesama manusia. Jadi hari ini kita pecah menjadi 3 tim. Kita mau menelusuri area kawasan kos mutilasi daerah Lidah Wetan. Kita dari tim 1. Hai guys, kita dari kelompok 2. Halo, kita dari tim 3. Ya ampun, ketemu. Kalian udah dari mana aja? Saya apa warga yang ditanya? Oh, aku. Masalah mutilasi kemarin ya, saya itu tidak tahu pasti. Karena apa? Karena yang polsek dan silakan sini kan termasuk wilayah Wijayasan, Kecamatan Akar Santri, termasuk wilayah polsek Mati. Ya. Dari bapaknya sendiri memang dari pihak kosnya lapornya ke pihak RT gitu ya Pak? Iya, ke RT. Kalau saya nggak dilapor. Iya, awalnya sih memang terus terang saya sendiri tidak tahu ya. Karena justru tahunya itu dari pihak aparat kepolisian yang datang ke rumah itu jam 1:30 malam. Dia itu minta izin untuk proses penangkapan ya kan. Akhirnya saya antarin ke sana. Jadi malam itu juga langsung ditangkap dari 3 kali ya kan, itu tidak ada respon, baru ditokak diberinya baru terjadi proses penangkapan. Ya. Ada kasus seperti itu. Kaget mboten Pak? Tapi kagetnya ya kaget. Cuma kaget gitu kok sampai sama terjadi kayak kaget sih juga istilahnya, kok bisa terjadi di sini. Cuman itu kan bukan warga sini. Ya. Bapak sedaya ini ngertos mboten kali pelaku dan korban itu? Pelaku itu enggak jarang reaksi ya, enggak hampir sama sekali enggak di sini enggak. Kalau sang pelaku sama sang korban ya memang jarang untuk bersosialisasi, apalagi sebelum pelaku ya.
kan ngobrol, pelakunya aja nggak tahu wajahnya, baru tahu setelah ada kejadian intinya gitu. Jadi memang jarang untuk berkomunikasi, bersosialisasi apalagi. Menurut Bapak ini kok bisa anak muda sekarang itu melakukan hal yang seperti itu, Pak? Adanya kampus itu juga merubah, karena ada pasangan yang wedok sama wedok itu. Karena ini kan banyak mahasiswa yang datang di sini ya, bukan orang kampung sini. Apakah warga kita tuh jadi kayak hati-hati dengan warga yang yang bukan di sini gitu? Selalu menghormati mahasiswa, apalagi mahasiswa itu kan tentang jadi itu kan pelajar, menghargai juga menghormati itu. Itu buatan kertas nih, kalau misalkan mereka berbulan itu tinggal bersama dan meskipun belum menikah gitu. Nah, itu kan dari pemilik kos kan itu pemilik. Jadi mereka itu Quran betul ngomong deh Pak, kalau misalkan belum menikah nih Pak. Nah itu nggak ada omongan. Kira apa Pak yang bisa menekan kejadian-kejadian seperti itu pada anak muda itu Pak menurut Bapak? Kalau kita ya orang tua masing-masing itu memprotek keluarganya sendiri-sendiri. Sini musola ada banyak. Ini musola, itu musola, belakang musola. Pembimbingan rohani di sini kan banyak. Jadi menurut Ibu, bagaimana cara masyarakat bisa tetap berakhlak baik di tengah gaya hidup modern seperti yang terkait kasus tersebut? Kalau menurut saya ya harus ini ya dari jalur agama ya kan ya. Dia harus benar-benar takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu artinya takut melakukan dosa. Ya, pokoknya tentang pencurian kah, pembunuhan kah, penipuan kah, itu nanti akan ketika kita takut akan Tuhan, takwa sama Allah gitu ya, itu akan kalau kita takut Tuhan itu nanti dampaknya itu ya tidak melakukan itu tadi yang dosa itu. Jadi imannya harus lebih ditingkatkan. Apakah Ibu setuju kalau pendidikan agama dan moral harus lebih ditekankan lagi, baik di sekolah maupun di rumah? Iya, sangat setuju. Iya. Dan itu keharusan. Jadi bukan pilihan, tapi itu harus, karena jalur itulah yang akan bisa mengatasi masalah-masalah di masyarakat nanti. Dari kejadian ini tuh hikmah yang bisa diambil kira-kira apa? Ya, semoga tidak ada kejadian lagi. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Wetan, jaga kehormatan dengan masing-masing. Kita juga menghormati. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai cermin untuk memperkuat keimanan dan memperbaiki akhlak kita. Sebab sejatinya kehidupan bukan hanya tentang emosi sesaat, tetapi tentang bagaimana kita mampu menahan diri demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. That you'll ever do.